Kita sih sebenarnya nyantai aja ya hari ini ya, karena kan hari Sabtu nggak usah yang berat-berat lah ya. Selalu aja. Nah, materi hari ini tuh tentang waran terstruktur. Sebenarnya apa sih waran terstruktur itu? Bentar ya, kenapa ini nggak jalan? Oh, tadi di ini. Oke, ini ada disclaimer dulu. Jadi, materi hari ini tuh cuma sebagai materi edukasi. Tidak ada eh, apa istilahnya dari saya tuh harus beli waran RHB ya, itu nggak ada. Gitu. Jadi benar-benar pure edukasi ya. Nah, sebenarnya ini saya pindah ya. Oke, sebenarnya apa sih itu waran terstruktur? Jadi waran terstruktur itu termasuk dalam produk turunan. Bisa dilihat ya. Jadi produk turunan itu kegunaannya ada empat. Pertama, manajemen risiko. Yang kedua, lindung nilai, arbitrase antar pasar, spekulasi. Ada nggak investasi di sini? Nggak ada ya. Ini dari imf.org ya. Nanti kita cari lagi. Nah, kalau dari e-booknya IDX, jadi IDX itu ngeluarin e-book tentang future product. Nah, manfaatnya untuk waran terstruktur, sorry, produk turunan itu ada lindung nilai. Balik lagi, tadi juga ada lindung nilai ya. Transaksi aktif jangka pendek atau short term, daya ungkit sama diversifikasi. Balik lagi nggak ada invest, ya. Nah, berarti dengan kata lain, waran terstruktur itu tidak cocok untuk diinvest atau jangka panjang. Karena memang cocoknya untuk di tradingin. Kita sudah punya, oh ini dari handbooknya dari IDX. Jadi IDX itu di tahun 2005, 2025 itu mengeluarkan handbook tentang waran terstruktur. Kalau misalnya mau download, teman-teman itu bisa lihat nih, ada di idx.co.id/media. Ini ya, ini untuk download handbooknya. Tapi jangan khawatir, di website kita juga ada. Gitu. Jadi tinggal scan barcode-nya aja langsung bisa download. Nah, sebenarnya isinya tuh banyak. Ini bagus banget sebenarnya buku ini. Jadi lengkap banget. Selain handbooknya dari IDX, RHB Sekuritas itu juga sudah mengeluarkan e-book. Nah, sudah ada yang download e-booknya? Sudah ada yang tahu? Baru yang IDX. Oke. Nah, RHB itu ada dua. Yang pertama ini e-book pertama itu tentang cara untung dari waran terstruktur. Jadi benar-benar eh, tentang teorinya. Teori dasar tentang waran terstruktur apa itu daya ungkit, modal rendah, likuiditas tingginya. Nah, kalau yang ibu kedua itu lebih ke teknikal. Jadi cara menghitung nilai teoritis waran terstruktur. Nanti kalau misalnya mau download, saya saranin download dulu ebook satu, dipahamin dulu. Nanti habis itu baru bisa download ebook kedua. Gitu. Karena kalau misalnya langsung ebook kedua, nanti bingung. Ini apa ya? Ini karena lebih teori. Kalau lebih teoritis kalau di ibu kedua. Kalau ini benar-benar materi banget gitu ya, dasar. Oke, ada yang tahu ah kalau waran terstruktur sekarang udah IDX 80. Sebelumnya ada yang tahu IDX berapa? IDX 30, benar. Jadi IDX di awal waran terstruktur listing atau apa namanya muncul di Indonesia itu dari IDX baru mengeluarkan istilahnya keputusan ya udah pakai IDX 30 aja nih untuk underlying-nya gitu. Tetapi di 2025 ini sudah mulai berkembang nih ke IDX 80. Jadi udah skupnya lebih luas dong. Kalau IDX 30 kan kita tahu ya, itu saham-saham pilihan. Benar kan? Saham-saham pilihan yang ada dari bursa efek nih dipilih nih. Pasti kan per 6 bulan tuh di apa namanya dinilai. Ini bagus nggak nih? Kalau misalnya kurang oke, bisa keluar dari IDX 30. Nah, sekarang kalau untuk waran terstruktur udah skupnya udah lebih besar, IDX 80 pasti dari Bapak Ibu nih ada jagoannya nih salah satunya. Benar nggak? Ya kan? Lebih suka di IDX 30 apa 80? Saya nanya nih. Kalau trading 80. Gitu kenapa Mas?
Oh ya, betul, betul. Lebih liquid mana? Menurut Mas? Oh gitu, oke. Yes, betul. Oke, memang benar. IDEX 80 itu lebih banyak ya skupnya. Jadi pilihannya tuh sudah lebih banyak. Kecuali RHB Sekuritas nih hampir semua punya warrantnya dari IDEX 80. Kecuali dua. Ada yang belum itu XL sama SIA. Itu belum. Kita belum mengeluarkan dua ini. Hopefully soon ya. Tapi jangan khawatir, masih ada 78 saham lainnya yang jadi underlying warrant terstruktur. Oke, jadi sebenarnya apa itu warrant terstruktur? Warrant terstruktur itu kalau dari teorinya derivatif yang memberikan hak. Saya, saya di sini ya. Derivatif yang memberikan hak namun bukan kewajiban. Jadi just for hak ya. Oke, untuk menjual atau membeli sekuritas umumnya saham pada harga tertentu sebelum habis masa berlakunya yang diterbitkan oleh pihak ketiga. Jadi warrant terstruktur itu yang menerbitkan pihak ketiga atau sekuritas, bukannya emiten. Kalau emiten itu biasanya dikeluarkan itu warrant perusahaan yang belakangnya W. Nah, itu pasti emiten. Ya, tapi kalau misalnya warrant terstruktur itu semua rata-rata sekuritas atau pihak ketiga. Dan kenapa saya di sini highlight untuk menjual atau membeli? Jadi ada dua nih. Ada dua seri warrant terstruktur. Ada dua jenis. Kalau membeli itu call, kalau menjual itu put. Gitu, warrant put dan warrant call. Nanti saya jelasin satu-satu ya. Kita jelasin call dulu, sorry. Poin-poin penting dari warrant call. Ada daya ungkit, di mana daya ungkit itu meningkatkan performa aset dasar. Lalu lindung nilai. Jadi lindung nilai itu untuk menaruh posisi berlawanan. Silakan Pak. Iya, lindung nilai itu untuk menaruh posisi berlawanan atas nilai aset yang dimilikinya. Ada likuiditas karena adanya LP, liquidity provider, dan penyelesaian tunai di akhir periode. Oke, keunggulan warrant terstruktur ada regulasinya lengkap. Nanti kita bahas ya satu-satu. Yang pertama, regulasinya. Kenapa saya bilang produk ini aman? Karena regulasinya lihat dari semua regulator itu terjamin ya. Dari OJK-nya ada POJK. Dari Perpu IDX-nya ada. Dan jika ada apa-apa dengan sekuritasnya, akan dijamin oleh KP dan KSE. Akan dijamin oleh KP dan KSE. Jadi aman. Menurut saya, produk derivatif itu kan di Indonesia belum ada ya selain warrant terstruktur. Benar kan? Nah, kalau kripto itu tidak termasuk derivatif ya sebenarnya. Nah, kenapa saya bilang aman? Karena semua ini dijamin nih. Ketika di akhir perdagangan yang mendistribusikan keuntungan ke investor itu bukan RHB, tapi dari KSE. Ya, RHB itu hanya menerima invoice dari perhitungan KP ini loh, perhitungannya in the money kah atau out the money hasilnya. Dan siapa aja nasabah yang isinya berapa jumlah nasabah yang masih pegang atau masih hold dan berapa invoice-nya misalnya 100 juta ya berarti kita harus eh, send 100 juta ke Pay. Nanti ke Sela yang mendistribut ke RDN masing-masing gitu. Oke, kalau ini sebenarnya dari websitenya Bursa itu udah lengkap ya. Jadi Bapak Ibu tuh bisa melihat informasi tentang warna terstruktur detail dari bisa lihat nih laporan eh, warren yang beredar setiap harinya itu ada. Websitenya di di idx.co.id itu bisa dilihat aja nanti ya. Kenapa ini setiap hari harus dicek? Jadi kita sebagai penerbit itu setiap hari juga report ke bursa. Berapa warren yang beredar di masyarakat atau itu biasanya setiap hari itu ada pengurangan atau ada kelebihan.
Tuh, makanya setiap hari kita harus report gitu ya. Nah, ini saya turunin deh. Ada dua jenis kan tadi saya bilang ada call dan put. Kenapa? Oke. Kalau yang call, gampangnya ini. Ini keuntungan kedua karena adanya daya ungkit. Di water terstruktur itu ada daya ungkit yang bikin keuntungan dibandingkan saham induk itu bisa berkali-kali lipat. Contoh, ini ada saham Arto, kelihatan kan? Iya. Kalau misalnya yang belakang bisa ngelihat dari kamera itu ya. Ada saham Arto. Arto itu ada kenaikan di 4,9% untuk yang call, ya kan? Lalu efek kita bisa lihat nih yang hijau-hijau. 2,2 kali. Maka perannya Arto itu bisa naik sampai 10%. Karena di sini 4,9, efek pengungkitnya 2,2, berarti kan tadi saya bilang kalau efek pengungkit itu membuat Warren bisa untung lebih tinggi lagi dibandingkan induknya. Gitu. Makanya di Warren terstruktur keuntungannya bisa 10%. Kalau rugi juga sama, Pak. Turun juga gitu sama. Misalnya nih, dibalik ya, Artonya minus 4,9%. Efek mungkinnya dua kali. Berarti ketika Arto DR-nya atau Arto call-nya itu akan rugi di minus 10%. Gitu. Jadi daya ungkit itu sebenarnya eh kayak pedang bermata dua, Pak. Bisa menguat dalam, ya kan, menguat tinggi, tapi turunnya juga bisa. Gitu ya. Ini untuk yang call. Kalau yang put, lebih tricky lagi nih. Ketika induknya minus, ya kan? Tetapi yang putnya justru menguat. Karena kalau yang put itu pergerakannya berbeda dengan induknya. Yang put ya, perbedaannya hanya satu, ingat. Ini di sini bisa lihat nih, ada P, ada C, kodenya ya. Itu perbedaannya hanya itu. Kalau C yang call, kalau P yang put. Jadi kalau yang call, induknya menguat, warnanya menguat. Tapi kalau yang put, induknya menguat justru warnanya melemah. Gitu. Paham? Tapi kalau misalnya induknya lagi melemah, justru warnanya menguat. Gitu ya. Makanya di sini ketika BRPT minus 13%, efek kita satu. BRPT putnya bisa plus 16%. Gitu. Kemarin ini baru kejadian ya. Kemarin itu ada email ke saya. Bu, ini BNI lagi menguat. Kemarin ingat lihat kan BNI itu lagi naik tuh. Kenapa warrennya melemah? Dia bilang gitu. Saya cek, ternyata BBNI DRP put. Saya bilang, Pak, ini warrennya BNI put. Saya bilang gitu. Jadi ketika induknya lagi kuat, justru putnya itu melemah. Gitu. Makanya kita sebagai investor harus eh ini ya harus ngecek ya ini C apa P ya jangan sampai kejebak gitu oke karena selisihnya cuma di C sama di P doang ya gitu kita lanjut nah tadi juga daya ungkitnya ini kita sama-sama SMGR ini induknya ini warrennya saya mau kasih kuis kenapa bisa di sini 11 di sini 7 karena betul boleh yang atas berapa yang bawah berapa di sini 11 kalau nggak bisa kelihatan di belakang sorry. Di sini 11,5%. Di sini 7. Efek mungkin kita berapa nih kira-kira? Yes, betul. 5,5 kurang lebih gitu ya. Jadi kalau yang atas 5,5, yang bawah itu kurang lebih 2 komaan gitu. Nanti Mas saya ambil ini ya, pulpen ya. Itu ya, kita lanjut. Jadi
Walaupun kalau sini saya mau highlight, walaupun sama-sama SMGR, induknya sama, tapi masing-masing Warren itu efek ungkitnya berbeda, daya ungkitnya berbeda, gitu. Dari mana saya tahu daya ungkitnya itu berapa, ya kan? Nanti saya kasih tahu ada tabel namanya matrix, itu ada di website, kalian bisa lihat ya. Nanti saya kasih tahu cara bacanya matrix itu kayak gimana. Kita lanjut. Nah, Warren itu, ini saya hapus dulu ya. Reja, tolong hapus Deja. Hah? Stop share. Ini tolong deh, ya dari sini. Jadi ini modal relatif kecil. Kenapa? Saya bilang, Bapak Ibu lihat ya, ini saham induk, benar kan? Yang merah ini semua saham induk. Ya, yang hijau itu, yes. Nah, yang hijau ini harganya Warren. Kita ambil satu contoh. eh Paling mahal apa nih di sini? AMRT. AMRT itu kalau Bapak Ibu beli induknya, satu lotnya itu ini kan harganya 2.780. Berarti satu lotnya sekitar 278.000. Benar kan? Nah, AMRT DR sing satu lotnya Rp32. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu modalnya kecil, ini cuma sekitar 3.200 perak satu lot, ya kan? Seharga parkiran Alfamart. Sama-sama Alfamart kan? Ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya walaupun dia harganya murah, ya kan? Ini hampir semua rata-rata, ya kalau ini Adro, ya ini sekitar 12 ribuan gitu. Harganya memang kalau Warren itu lebih murah dibanding dengan saham induknya gitu ya. Kalau misalnya modalnya memang ya udahlah saya pas-pasan nih. Saya coba dulu di Warren gitu. Oke, kita lanjut. Kenapa, Pak? Ya memang betul. Oh, ada Pak nanti. Nanti jadi saya kasih tahu ya. Oke, ini likuiditas kenapa tinggi saya bilang. Jadi gini, kalau di Warren terstruktur itu trading plan-nya dari induknya. Jadi Bapak apa namanya analisa induknya dulu. Nanti setelah analisa induk, kira-kira nih, eh, misalnya Bapak udah punya planning, oh induknya akan naik sekian. Kalau induknya naik sekian, Warren-nya akan di berapa ya? Saya bisa jual. Itu nanti ada Pak. Ada matriksnya kita. Nah, saya kasih ini dulu likuiditas. Kenapa? Tadi Mas saya bilang saya takut nih kalau misalnya cuma 10.000, 10.000, 10.000. Nah, ini sebenarnya yang ngisi itu LP, Pak. Liquidity Provider. Jadi liquidity provider itu emang tugasnya untuk mengisi kuotasi bid dan offer. Jadi kapanpun Bapak mau beli, kapanpun Bapak mau jual, itu gampang gitu. Tapi kalau misalnya Masih khawatir nih cuma 10.000, saya mau jual semua 10.000. Apakah ini akan ngisi? Otomatis akan ngisi kembali. Gitu. Jadi jangan khawatir. Ya, memang itu tugasnya liquidity provider. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu perhatiin, yang eh, kuotasinya bulat-bulat itu biasanya RHB. Kalau yang penerbit lain tuh biasanya kuotasi keriting-keriting gitu ya. Itu salah satu ciri menurut saya gitu. Nah, pengetahuan dasarnya ada efek mungkit, ada matriks, sensitivity, aksi kalkulasi, sama cara pilih Warren. Nah, efek mungkit tadi saya bilang ketika induknya menguat, Warrennya akan menguat. Benar kan? Itu kalau yang call. Karena ada efek mungkit. Jadi kalau efek mungkit itu sebenarnya apa? Perkiraan daya ungkit perubahan harga waran terstruktur relatif terhadap perubahan 1% saham dasarnya. Jadi sebenarnya ini tuh matematis.
Karena udah berdasarkan rumus ya, efek mungkin rumusnya giring kali delta. Giring itu berdasarkan dari perbandingan harga saham dasar sama harga warren ya. Nah, kalau yang delta itu perbandingan dari harga warren terstruktur dibanding sama harga saham dikali rasio. Nah, ini udah matematis ya, efek mungkinnya gitu. Nah, ini Pak yang saya bilang Pak, matriks. Jadi kalau misalnya Bapak sama Ibu itu sudah analisa saham, analisa induknya, karena memang yang dianalisa harus induk ya, bukan warren terstrukturnya. Karena chartnya warren terstruktur kalau Bapak analisa itu eh, loncat-loncat. Memang kita kan based on-nya tuh si induknya. Kalau induknya bergerak, warren terstrukturnya akan bergerak untuk yang call. Nah, cara bacanya gini. Sorry, Boleh? pulpen nggak? Kenapa? Dan saya habis. Ada pulpen nggak, Jak? Ntar ya, Pak. Ya. Jadi cara bacanya gini. Ketika Bapak Ibu beli misalnya beli BMRI atau induk saham BMRI-nya di 6.900. Ini punya prediksi BMRI-nya akan naik di 7.100. Lalu belilah warrannya di 45 kan. Nah, ketika BMRI-nya di 7.100, BMRI DR di berapa sih? Sudah terlihat Pak di matriks. Jadi BMRI DR di bidnya bisa Bapak jual di 55. Di ini Pak, di website. Iya, websitenya. Jadi memang kalau trading warrant itu harus compare antara aplikasi sama website untuk melihat matriks gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya Bapak beli 6.900 BMRI, jual di 7.100, keuntungannya sekitar 2,9%. Kalau di warrantnya, walaupun harga murah ya, beli di 45, jual 55, Bapak bisa naik keuntungannya 22,2% gitu ya. Jadi matriks ini sebenarnya map untuk investor, untuk trading di warrant terstruktur. Jadi, iya Pak, sorry. Jadi kita jual belinya itu dari website. Oh, no, no, Pak. Jadi matriks ini panduan aja. Jadi misalnya Bapak tetap beli jual dari aplikasi, tapi untuk panduan harga, misalnya Bapak kan pengen tahu nih, misalnya Bapak beli di 6.900. Bapak punya prediksi kalau BMRI-nya itu akan di 7.100 misalnya. Saya bisa jual BMRI DR-nya itu kalau di 7.100 berarti di harga 55. Saya udah ada punya keuntungan nih. Kita bisa GTC-in nggak? GTC-in bisa. Tapi biasanya kalau GTC-in itu kan sentuh ya berarti ya kan. Tapi ini matrix ini sometimes bukan sometimes sih, kadang dia bisa berubah dalam sehari, bisa juga bisa 3 hari, bisa 4 hari gitu. Harus dilihat juga sih Pak, gitu. Karena makin kalau warna terstruktur, makin mendekati jatuh tempo atau makin cepat di jatuh temponya itu harganya akan ya gitu. Nah, makanya lihat di matrix Pak. Di matrix itu sebenarnya nanti kita abis ini kita praktek di website ya buat ngeliat matrix. Oke, ini saya lanjut boleh Pak? Dari sini paham nggak? Paham caranya? Oke. Nah, di matrix juga tuh sama nih. Ini kecilin aja ya. Nah, di Ini matrix nanti hasil rekannya ada rekamannya bisa minta nggak? bisa Pak. Bisa kan ya? Ada kan? Oke. Nah, contoh nih BCA. Ini saham induk. Ini call. BBCA bitnya 8825 sama 8850. Kita lihat ya. 8825 BBCA. Di sini 8850 AS. Warrennya benar nggak? 7374. Nih ya, bitnya 7374. Gitu. Jadi matriks ini sebenarnya map kalian ketika mau trading di warren terstruktur. Gitu ya. Panduan kira-kira nih harga warrennya akan di berapa sih kalau misalnya induknya nyentuh di harga sekian. Gitu. Oke, sensitivity. Ini salah satu faktor yang
menurut saya juga sama pentingnya kayak di kayak si efektif gearing atau efek pengungkit. Jadi sensitivity itu indikator yang menunjukkan seberapa responsifkah instrumen ini terhadap pergerakannya saham dasar. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya semua ada di website, ada di Matrix. Matrix itu tampilannya kalau kalau full kayak gini ya. Jadi di Matrix itu ada yang namanya ini saham, ini warrantnya. Lalu baris kedua itu ada harga pelaksana yang 6.600 ini. Lalu yang ketiga rasio pelaksana, ada efek pengungkitnya berapa, sensitivity-nya itu ketahuan berapa, dan sisa perdagangannya juga terlihat. Gitu ya. Saya jelasin sensitivity tadi kan seberapa responsifkah instrumen ini terhadap pergerakannya saham induk ya. Kalau 0,9 tik, paling gampangnya gini. Ketika induknya bergerak satu tik, warnanya akan bergerak satu tik. Gampang ya. Jadi seirama. Itu 0,9. Contoh, si BMRI dari 6825 naik ke 6850. Warnanya dari 42 naik ke 43. Satu tik ya. Oke. Kalau ini Adro, contoh yang kedua, 1,3. Jadi, ketika induknya bergerak 1 sampai 2 tik, warnanya itu bergerak satu tik. Gitu ya. Contoh, dari sini perubahannya nih. 3390 untuk Adro, ke 3400 kan satu tik. 3410 juga, 2 tik kan. Nah, warnanya baru bergerak satu tik. 3939. Dari 138. 139, 139. Oke. Nah, yang paling eh, kanan ini Goto. Goto itu sensitivity-nya 5,1 tik. Jadi ketika induknya atau gotonya itu naik 5 tik, warnanya baru naik satu tik. Gitu. Berat nggak? Untuk naik satu tik aja berat kan? Nah, gitu. Jadi, nah iya benar. Benar. Kalau kayak gini, Naiknya di sebelah susah. ya betul. Kalau kayak gini, mendingan sensitivity-nya rendah atau sensitivity-nya tinggi. Saya kasih payung nih. Enggak. Rendah. Kenapa? Naiknya lebih tinggi kan kalau rendah. Iya, karena seirama ya Pak. Ya, betul. Jadi nanti kalau misalnya mau trading, silakan Pak. Kalau mau trading di waran terstruktur, dilihat dulu juga nih sensitivity-nya ya. Kalau yang kayak 5 tik, kayak Goto gini, ya udah. Wassalam. Berat banget untuk naik 5 langkah itu kan. Iya, dia susah naik. Iya, nah gitu ya kan. Nah, jadi tetap harus dilihat ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, aksi korporasi. Jadi saham-saham di Indonesia itu kan suka banyak corporate action ya. Kayak right issue, kayak dividen. Dividen sering banget kan. Hampir setiap tahun tuh. Nah, apa yang terjadi dengan warren terstruktur? Karena kalau sebenarnya corporate action ini tidak diwajibkan sama bursa. Kalau misalnya si induknya itu ada dividen atau itu tidak diwajibkan untuk si penerbit melakukan adjustment. Tetapi LHB Sekuritas ini berkomitmen nih, kita mau membuat fair untuk ke investornya. Contoh yang dilakukan adjustmentnya itu di rasio sama di harga pelaksana. Paling gede ITMG waktu itu ya. ITMG nih. Contoh, dari 41 rasionya kan 41. Kenapa rasio ITMG 41? Karena harganya ITMG itu mahal, harga induknya. Makanya rasionya besar biar harga warrannya murah gitu ya. Jadi biar lebih menarik nih, kalau misalnya harga rasionya kecil, misalnya 2, hampir mirip dong dengan kita beli ITMG-nya, ya kan? Gitu. Nah, balik lagi, rasio 41 di-adjust menjadi 38, gitu, ya kan? Lalu dari harga pelaksana juga dari 28.000 kita adjust ke 26. Jadi kita bikin, maksudnya kita
kalau misalnya biasanya nih kalau habis dividen itu saham akan turun dalam kan, biasanya kan. Nah, iya, jadi kalau misalnya kita ada adjustment, penurunannya itu tidak signifikan seperti kalau kita tidak melakukan adjustment. Gitu. Tetap ada penurunan, tapi nggak terlalu dalam banget. Yes, betul Pak, gitu ya. Jadi masih fair lah untuk investor, gitu ya. Kita akan memberikan yang terbaik lah, gitu. Lalu cara milih Warren, tetap satu analisa saham dasar ini yang harus diperhatikan. Tetap Pak, karena kan kita turunan, produk turunan. Tetap kita ngekor ke induknya, gitu ya. Lalu ke website warrenindonesia.co.id. Buat apa? Buat melihat matriks, gitu. .co.id ini websitenya. Nanti kita praktek di belakang ya. Lalu pilih warren yang sesuai dengan risk appetite masing-masing dan bisa ditransaksiin di semua platform anggota bursa yang ada di Bursa Efek. Jadi misalnya gini, saya mau beli warrennya RHB, tapi saya nggak punya akun RHB, bisa nggak? Bisa. Mau pakai akun manapun bisa sebenarnya. Kecuali ada satu nih. Ada dua sekarang. Kecuali akunnya iPod sama akun Sukor. Sukor ini baru aja ya, baru minggu ini yang nggak bisa. Saya baru dapat confirm soalnya dari tim Sukornya. Kalau Indo Premier memang semua produk warren, nggak hanya warren terstruktur ya, warren perusahaan, warren terstruktur itu tidak bisa dibeli di aplikasinya. Jadi harus lewat dealer itu atau order taker. Nah, Sukor pun juga sama. Tapi untuk yang lain bisa ya, gitu. Nah, ini kode nih. Tadi saya bilang kodenya panjang ada 10. Kode pertama itu tetap kode sahamnya. Lalu kode kelima ke enam itu ada kode broker. Ini paling penting. Antara C dan P itu tipis banget ya. C itu call, P itu put. Ini kalau kepleset dikit tadi kan ada yang WA, email saya kan kepleset gara-gara dia ngelihatnya. Dia nggak tahu kalau itu put. Jadi dia nggak ngelihat. Disangka call. Makanya dia marah-marah ke saya. Saya bilang ini put ya Pak. Makanya pergerakannya berbeda gitu. Ini sangat harus dilihat nih. Terus bulan kadaluarsa, lalu kode terakhir kode unik. Saya kasih pertanyaan. Ini kode untuk bulan kadaluarsa. Didapat dari mana? Saya kasih nih buku nih. Ayo, kode ini tuh kok nggak urut, Bu? Dari F, G, H, J. Kenapa nggak A, B, C, D, E? Ayo, kenapa ini kodenya begini nih? Didapat dari mana? Ayo, boleh silakan. Ada yang tahu? Atau mau googling? Boleh. Gak ada yang tahu? Jadi sebenarnya ini kode internasional untuk option. Jadi ini bukan akal-akalan bursa ya. Ini memang kode internasional untuk option. Kalau untuk jatuh tempo. Jadi kalau misalnya ada kodenya F4 atau F5 berarti Januari 2025. Atau enggak misalnya N6 berarti Juli 2026 gitu. Jadi 4 ini tahun, Z ini bulan. Yang paling gampang cuma Z Desember karena ending ya kan? Itu paling gampang. Yes. Sebenarnya di aplikasi platform itu ada ya eh, kodenya nih. Misalnya di sampingnya kode tuh ada nanti jatuh temponya bulan apa, tahun berapa itu ada. Tapi kalau dari handphone biasanya nggak kelihatan. Dari apps yang PC itu yang kelihatan. Sampai sini paham? Oke. Menjawab di online berarti Apa? dari bulan dan tahun Dari bulan? Maksudnya? yang tadi pertanyaan tadi. Oh, tadi pertanyaannya gini, kenapa ini kodenya F, G, H, E? Kenapa nggak urut? Tadi pertanyaan saya gitu. Juga sih. Udah dapat payung juga. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau ini penjelasan tentang put. Karena sekarang udah ada put,
Jadi Itu tadi tolong geser lagi bisa nggak? yang mana Pak? Yang kedua. Ini Ya. boleh Pak. Kode unik maksudnya Bu? Kode Kode unik ini dari bursa Pak. Jadi ada yang A, ada yang B. Kenapa ada yang A, ada yang B? Misalnya dia jatuh temponya sama-sama Juni, ya, cuma beda tanggal. Ada yang di awal, ada yang di akhir misalnya. Tahunnya juga sama. Berarti yang pertama listing itu A, nanti yang kedua listing itu B, gitu. Jadi itu dari bulan kadaluarsanya, gitu. Sama tahun kadaluarsa. Kalau sama-sama bulan dan tahunnya, berarti ada A sama B. Oke, boleh lanjut Pak? Oke ya, saya lanjut. Nah ini, warren terstruktur put. Jadi put itu fungsinya untuk hedging atau spekulasi, ya. Tadi kalau yang call hanya untuk trading ya, gitu. Tadi saya udah di awal saya bilang warren terstruktur itu cocoknya untuk di tradingin, bukan di invest. Nah, kalau yang put lebih buat hedging atau spekulasi, gitu. Sama-sama masih ada daya ungkit, masih ada likuiditas yang tinggi, tapi kalau yang put fungsinya untuk hedging di ketika si induknya turun, ya. Nah, hedging atau lindung nilai mengambil posisi berseberangan untuk melindungi aset dari resiko pasar yang bergerak berlawanan arah. Misalnya, Bapak punya saham nih, di saham lagi rugi. Nah, Bapak bisa hedging position dengan beli put warrant-nya. oh, iya. Bisa. Bisa, Pak. Misalnya gini, misalnya saham saham MTK lagi turun dalam banget nih, Pak. Iya bukan. Iya. Nah, Bapak bisa hedging posisinya di putnya gitu. Tapi kalau put tadi saya bilang jangan di hold terlalu lama. Karena iya, betul. Kalau menurut saya kalau put itu mendingan beli pagi, lepasnya sore. Kalau menurut saya ya, misalnya pagi udah kelihatan nih, wah, induknya lagi turun mau turun dalam banget nih. Ya udah saya beli aja putnya untuk hedging position, sorenya dilepas. Gitu ya. Otomatis dia untung Bu kalau pas yang putih. Otomatis untung. Dibagi. Ya, Kalau sahamnya turun otomatis. betul. Kalau sahamnya turun, otomatis Ya. untung. Kalau sahamnya turun, Rugi. yes. Karena berlawanan. Karena berlawanan, betul. Jadi kalau put itu saya jelasin ya. Ini sebenarnya bukan tidak mudah sih kalau put ya. Itu harus benar-benar marketnya memang lagi, sahamnya memang lagi turun banget, lagi downtrend banget. Nah itu baru bisa hedging position. Tapi jangan di hold ya. Call pun jangan di hold, apalagi put gitu ya. Karena ada nggak yang hold put? Ada. Apa yang didapat Armstrong? Nggak dapat apa-apa, ya kan? Gigit jari aja udah, gitu ya kan? Nggak mau kan begitu? Makanya jangan di hold ya. Hanya untuk hedging position. Oke, cocoknya untuk pasar bearish. Ketika sahamnya lagi turun dalam, put lah yang beraksi, gitu. Yes, gitu ya. Tapi kalau untuk yang ketika marketnya lagi melemah. Likuiditas juga sama, ada liquidity provider yang standby buyer, sama seperti call. Lalu cara penyelesaian tunai. Jika nih, jika Bapak Ibu hold warrantnya sampai jatuh tempo, apa yang terjadi? Oke, kita yang ke call dulu. Kalau yang call akan didistribusikan ke RDN Bapak Ibu jika statusnya in the money. Yang put pun juga sama. Semua warrant itu ketika statusnya in the money akan ada pengembalian atau return ke Bapak Ibu. Tapi kondisinya kalau call sama put beda ya. Kalau call, uh, returnnya itu ketika harga sahamnya di atas harga pelaksana. Harus di atas. Exercise. No, no, no. Bukan harga beli, harga exercise. Iya, jadi harga exercise atau harga pelaksana itu udah dikunci ketika pertama diterbitkan.
gitu ya. Kalau misalnya ini Bapak memang mau invest ya, gitu. Jadi Bapak misalnya tadi Adro kira-kira 3.900 harga pelaksananya eh, misalnya nih harga Adronya sekarang 3.900 harga pelaksana di bawah itu bisa ya kan? Itu ITM berarti. Tapi kalau misalnya harga sahamnya itu harus di atas harga pelaksana, kira-kira Bapak, oh ki- Adro bisa naik ke 5.000 nih, saya akan untung. Saya akan hold aja deh, kira-kira misalnya benar 4 bulan. Adro naik dari 5.000 ke 3.900 kan ada keuntungan tuh, ya kan? Nah, itu baru ITM gitu ya. Tapi kalau misalnya harga sahamnya ternyata di bawah. di bawah 3.900 itu OTM dan hangus ya. Kalau kalau kita tebus bisa kan? Waran terstruktur itu tidak bisa ditebus menjadi saham induk. Ini begitu expired ya udah asap jadi asap. Iya, kalau OTM. Tapi kalau ITM, selisihnya itu yang akan ditransfer ke RDM gitu. Makanya saya bilang kalau waran terstruktur itu trading aja udah. Kalau misalnya udah ada keuntungan di trading harian, ya kan? Ya, manfaatin itu aja daripada di hold. Kalau di hold ada yang jadi abu, ada yang enggak. Ya tergantung sahamnya. Tergantung induknya betul. Ya. Kalau yang put, nah ini kebalikan. Kalau yang put justru harga sahamnya di bawah harga pelaksana. Oh, boleh. Ada yang tanya nih di online kan, Ya. Pak Suwandi, ketika pasar bearish kita beli put, apakah bisa hold beberapa hari atau tetap beli pagi jual sore? Itu pertanyaan pertama. Terus kedua, maksimal jatuh tempo itu berapa lama untuk warrant? Terus paling aman max beli itu berapa lama sebelum expired warrant? Thank you. Oke. Yang pertama, kalau put, ini put kan tadi yang pertama. Ya, Put itu jangan ditahan ya, Pak. BPJS benar. Lebih baik beli pagi, jual sore. Udah itu yang aman menurut saya. Ya. Terus, kalaupun di hold, yang ada nanti Bapak tergerus dengan time value atau kita nyebutnya theta. Gitu. Karena harga kalau di warrant call, warrant put, tetanya atau time value-nya itu mahal. Ya, bisa Rp1 sehari. Yes, gitu. Makanya saya nggak menyarankan put itu di hold. Udah dilepas aja, maksudnya beli pagi, jual sore itu benar BPJS. Gitu. Pertanyaan kedua apa, Mas Reja? maksimal jatuh tempo itu Oke, berapa? kalau warna terstruktur sebenarnya maksimal jatuh tempo tuh 24 bulan. Dari teorinya ya, 2 bulan sampai 24 bulan. Yes, tapi eh kalau yang 24 bulan RHB punya, cuman warrannya banking. Banking banyakan sih. Dan itu menurut saya nggak banyak dilirik lah. Kalau yang 24 bulan. Tapi rata-rata tuh 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Tuh, begitu ya. Pertanyaan ketiga apa? Paling aman max beli itu berapa lama sebelum expired warrant? Oke, maksimal 1 bulan sebelum jatuh tempo. Gitu. Kalau misalnya masih panjang juga bagus, ya kan? Jangan beli warrant ketika mau jatuh tempo. Biasanya investor tuh akan ngelirik harganya murah Bu, Rp1. Senang nggak beli warrant Rp1? Murah. Tenang dong. Tapi udah mau jatuh tempo 5 hari berikutnya. Spekulasi lebih tinggi, ya, gitu. Jadi menurut saya kalau memang induknya lagi sideways atau enggak berisnya tuh, maksudnya bullish tuh nggak naik-naik banget, gak usah dilirik sih. Saya sih kalau edukasi ya, saya ke daerah selalu bilang jangan lihat harga warrant berdasarkan murahnya. Misalnya Rp1 murah. Tapi kalau mau jatuh tempo, nanti jadi abu ya walaupun Rp1 sih, ya kan? Sat- Ya. nah itu dia makanya. Jadi lebih baik mas lihatlah warren yang masih panjang jangka waktunya, gitu. Sampai sini paham?
Udah aman kan? Aman ya. Nah, ini Sorry, boleh. yang kalau put time value itu satu hari satu rupiah itu maksudnya gimana ya? Nah, ini saya jelasin ya. Nih, ada pemahaman tambahan. Yang pertama theta. Theta ini time value untuk mengukur hilangnya nilai yang tak terhindar yang ada di dalam warren terstruktur seiring berjalannya waktu. Bahasa kerennya theta, padahal kita time value aja lah ya. Terus valuasi ini cara menghitung harga warren dari mana? Dari rumus Black-Scholes dan di akhir perdagangan. Kita dari akhir perdagangan dulu ya. Oh, ini theta dulu, Deng. Theta tadi saya bilang. Theta itu grafiknya kayak gini, time value. Jadi makin mendekati tanggal kadaluarsa, time value-nya akan makin nol. Ya, nih Kalau harganya makin turun makin bagus dong. harga sahamnya maksudnya yang mana nih? Ya induknya makin turun harusnya makin bagus dong kalau Call. put. Put. Oh, kalau put iya. Kalau put iya. Ini sebenarnya berlaku untuk call dan put. Ya kan, kalau theta. Nih, contoh dari aplikasi ini sebenarnya ada di detail warrant. Ya kan, detail warrant tuh masing-masing warrant tuh ada nih. Nanti saya jelasin di website. Di detail warrant itu ada sudah ada keterangan tetanya minus 0,3. Per hari. Ya, enggak. Jadi kalau 0,3 berarti turun 1 rupiah itu berarti 3 hari. Ya, dalam 3 hari warnanya akan turun 1 rupiah. Karena tetanya 0,3. Udah kan? Makanya harganya tuh koma-koma. Yes, betul. Kalau time value itu enggak koma-koma. Gitu. Tapi kalau misalnya put, biasanya di sininya IDR-nya bisa 0,9. Berarti kan 1 hari 1 rupiah turunnya gitu. Kalau put, nanti kita lihat ya, benar apa enggak. Sampai sini paham? Jadi cara melihat theta tuh sebenarnya udah ada di website. Ya, ini udah kita tampilin semuanya. Terus kita juga udah tampilin nih, kira-kira nih statusnya ITM kah atau OTM di hari itu. Kalau yang ini BCA itu OTM ya, out of the money, udah 11%. Apalagi kalau misalnya OTM-nya udah 50%, udah tinggalin aja. Gitu. Ini udah tertera semua ya. Ini masih panjang nih 154 hari. Informasinya sebenarnya udah ada semua. Betul, di website udah ada, Pak. Itu. Nah, di akhir perdagangan, ini yang penting juga nih saya sampaikan. Warna terstruktur itu walaupun jatuh temponya misalnya di hari Jumat, misalnya ya, tetapi terakhir bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan itu di hari Rabu. Ada 2 hari yang tidak di freeze, tidak bisa diperdagangkan. Kenapa? Ada yang tahu? Saya kasih nih buku. Transaksi T plus dua. Yes, betul. Karena transaksi T+2, Pak. Betul. Makanya dia di freeze nih 2 hari gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kalau misalnya kadaluarsa itu itu mundur 2 hari. Nah, itulah hari terakhir perdagangan. Ya. Karena suka banyak kecele nih misalnya. Bu, kan ini tanggal perdagangannya misalnya tanggal 10 di hari Jumat. Kok tanggal 10-nya udah nggak bisa? Ya itu udah hari perdagangan. Udah jatuh tempo. Harusnya mundur ke belakang, Pak, di tanggal 8. Sorry. 10, 9, ya. Tuh, tanggal 8 lah itu bisa tradingin. Di Rabu. Ya, paham sampai sini? Oke. Nah, di akhir perdagangan, ini juga di website, di Matrix, itu udah ada keterangan ya, sisa perdagangannya berapa hari. Yang ini masih 21, ini 62 ya. Jadi kalau udah 3 hari itu udah nggak usah dilirik gitu. Apalagi 10 hari atau 5 hari udah deh nggak usah dilirik menurut saya. Gitu. Nah, kalau ini rumus untuk mencari harga valuasi Warren. Susah ya Pak. Ini saya disuruh belajar nih Pak begini Pak. Tapi baru nyampe sini nih, baru nyari D1 udah saya nyerah dulu deh. Belum kelar saya. Gitu ya kan. Nah, rumusnya itu dari harga call-nya berapa. Banyaklah strike price, time value, benar. Daripada pusing gini, sebenarnya harga ini udah di matrix.
Iya, jadi harga ini sebenarnya sudah jadi matrix. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngitung manual. Matrix itulah jadi panduannya berdasarkan harga ini. Iya, nanti udah kelamaan ngitung transaksi telat ya kan? Nah, gitu. Oke, kalau materi saya udah selesai, kita ke website ya. Ada pertanyaan nih. Boleh. Pertama tuh Willman. Willman. Katanya jika dibandingkan dengan Warren Call, data value-nya beda berapa dengan Warren Put? Oke, kita lihat ya. Ini websitenya. Sekarang nggak kelihatan ini ya. Oh, ada buka penelitiannya nih. Oh iya benar ya. Harusnya saya take down dulu nih ya. Udah kelar acara. Ini alamat websitenya ya Bapak Ibu. warrenindonesia.co.id. Ya, dicatat. Nah, di website ini sebenarnya semua bisa dilihat. Dari depan, halaman depan ya. Ada yang ikut investor reward program dari Bursa Efek? Udah selesai sih. Gitu. Ini sebenarnya hadiahnya lumayan. Gitu ya kan. Nah, ini banner biasanya kita akan kasih ketika ada IPO. Ketika ada IPO, kita akan share di banner ini. Jadi detailnya nanti tinggal diklik banner udah langsung muncul, udah langsung lari ke eh, apa info tentang IPO ya. Di sini di depan itu ada matrix warrant langsung ya. Ada pencarian warrant, ada detail warrant, ada warrant jatuh tempo. Kita ke matrix, selain itu ke bawah ya. Nah, ini ada warrant yang lagi apa namanya diperbincangkan di pasar. Kalau ini warrant in focus itu hasil perdagangan warrant dalam hari itu. Ini terakhir kemarin Jumat. Jadi perdagangan warrant itu transaksinya 5,6 miliar. Menurut saya udah beberapa bulan ini gede-gede ya. Ada yang 98 miliar, 9,8 miliar. Itu menurut saya udah lumayan. Dibanding, ya kadang memang ada yang cuman ratusan juta itu ada. Itu ya. Yang tertinggi ada top gainer ini Akra DR. Yang paling top losernya itu DSN, MAPI yang kemarin. Ya, ini kalau ini top trader, jadi BMRI itu yang paling banyak ditransaksikan. Kalau di sini Telegram kita, ada yang udah join? Boleh join ya. Telegramnya Warren, sorry, Indonesia Warren. Oke, di Telegram itu nanti berisi informasi. Jadi sebenarnya gini, selain kita kasih informasi di website, kita juga kasih informasi di Telegram. Karena kita sosial media untuk equity derivatif itu hanya Telegram. Tapi kalau sosial media RHB Sekuritas itu eh, semua produk gitu ya. Di Telegram ini nanti ada juga World in Focus, jadi daripada ngeliat ke website, di Telegram juga bisa. Jangan lupa follow. Oke, kita lanjut ke Matrix. Saya boleh minum dulu ya. Oke, ini Matrix. Ada yang mau eh apa namanya? Boleh kita lihat dulu ada yang mau silakan. Ada yang mau request mau warrant apa? Kita lihat. MTech ya Pak. Kita lihat yuk. Kita lihat MTech ada call, ada putnya enggak ya? Oh, MTech cuma ada callnya Pak. Iya, kalau MTech. Jadi tidak semua ada putnya. Betul. Jadi kalau misalnya MTech-nya lagi turun ya Bapak belum bisa beli putnya. Itu karena nggak ada. Iya. Atau yang mau nyari yang put. Sebenarnya kalau mau nyari yang put ada di sini Pak. Di pencarian Warren, ini bisa di search put aja. Nah,
Yang put aja, yang ada putnya tuh cuma Antam, BNI, Antam. Oke. Apa itu Bu? Tadi Antam ngomong apa? Ini Pak. Iya. Antam, BNI, BRI, BRMS, MBMA, MDKA. Aplikasi udah bisa dibuka nggak ya? Ya, Aplikasi lagi, lagi iya, lagi ini ya. bisa Mbak. Oh bisa. Ntar ya, coba kita lihat. Kita lihat ini aja dulu Antam ya. Nah ini putnya. Nah kalau tadi kan saya udah kasih tuh yang ada di kotak. Di mana saya bisa tahu ini namanya detail warrant. Tampilannya seperti ini. Ada chartnya, ada matriksnya juga tetap. Di sini udah kelihatan ada efek mungkitnya berapa, sensitivity-nya berapa ya. Kadaluarsanya kapan sudah. Nah, jadi ketika ini kan efek mungkit 3,2. Harusnya kalau misalnya antamnya minus 7%, berarti antam putnya itu bisa plus 21% ya, kurang lebih gitu ya. Karena ini nggak kelihatan ya, gitu. Nah, kalau untuk detailnya kita klik yang bar 3 nih, klik. Nah, di sini saya tanya 0,3. Bisa dilihat ya, kalau turun nih 30, 31, 30 tuh. Jadi bisa turunnya 1 rupiah, 3 hari 1 rupiah. Ya, 0,3 ini statusnya OTM. Kadaluarsanya sisa 52 hari. Kalau yang put, rata-rata RHB itu mengeluarkan hanya 3 bulan. Memang pendek gitu ya. Oke, dari sini paham? Nah, ini 0,3 ya, berarti kita lihat nih. Tuh, 333 baru naik, turun 1. 333 baru turun 1. Benar kan? Gitu. Ada lagi kodenya? Boleh. Ini kan matriks ya. Matriks Mm-mm. kan yang menunjukkan kayak harga si waran terstrukturnya itu Berapa? kelihatannya kayak gimana. Betul. Tapi dari pengalaman saya, saat Mm-mm. saya coba transaksi itu, Mm-mm. em, kayak harga 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 underlying sahamnya masih let's say di 3.700 gitu. Mm. Terus saya coba transaksikan di waran terstruktur yang mana sebenarnya harga si waran terstruktur itu mengikuti performa dari si underlying-nya. Betul. Tapi saat saya jual, misalnya saya pasang misalnya saya pasang harganya di 65. Mm. Saat harga dia masih di 67. Saya jual di 65. Mm. Jadi harga yang tercantum di situ itu mengikuti transaksi saya. Jadi Enggak. kayak Jadi gini, kalau induknya baru bergerak ke nah, Masnya mau jual 67, eh, mau jual di 65. 65. Itu ketika induknya di matriksnya di harga berapa? 3.700. Nah, kalau induknya menyentuh 3.700, matriksnya si eh, warnanya itu akan tetap otomatis masuk ke harga di matriks itu. 65 ya. Yang itu ya, yang Bid dan overnya. di paparan. Iya, jadi gini, walaupun warrannya itu nggak ada yang transaksi misalnya, tapi induknya ada yang transaksi, misalnya induknya berubah nih dari, atau ya, nih paling gampangnya gini, Antam. Mas ya, ngeliat nih, sekarang Antam di 3.200, ya kan? Saya bisa beli 44 dong, ya kan? Untuk warrannya. Nah, ketika si induknya itu menyentuh 3.300, walaupun warrannya ini nggak ada pergerakan, tapi induknya bergerakan dari 3.200 ke 3.300, warrannya itu tetap akan di 4849. Iya, mengikuti. Gitu. Walaupun di warrannya nggak ada transaksi. Kan kalau saham kan harus ada transaksi dulu baru dia bergerak. Kalau warran nggak. Gitu. Misalnya nggak ada transaksi, tapi tetap aja induknya bergerak, dia akan ikut bergerak. Gitu. Jadi makanya ketika nih harus dilihat matriks.
kalau misalnya saya bisa beli di 44, saya mau jual 48, berarti induknya tuh harus menyentuh 3.300 sama 3310. Baru warnanya akan berubah di 48, 49. Paham sampai sini? Soalnya saya kan kayak saya kan retail nih Bu, Heeh. dan katanya harga si keluaran terstrukturnya itu ditentukan dari kayak kayak sensitivitasnya kayak Iya betul, yang benar. Nah, tapi di sini. transaksi penjualan saya ternyata bisa ngegerakin harga keluarannya loh gitu. Kalau induknya nggak bergerak, warnanya nggak bergerak. Tapi bergerak loh. Tapi sesuai nggak sama ini? Eh, Atau gini, kadang nih ya, misalnya di Matrix di platform itu harga udah 3270, ya kan? Misalnya gini, sorry, induknya ini 3180. Harusnya kan di platform 4243, ya. benar kan? Ternyata di platform 4647. LP hanya pasang posisi kuotasi di 4243 karena sesuai dengan harga induk. Berarti kalau misalnya harga si warannya di 4546 itu dari sekian ini berarti market yang mengisi kuotasi. Gitu. Kalau kuotasinya keriting-keriting itu biasanya market. Hmm. Gitu, paham ya? Itu makanya harus dilihat matriksnya nih. Dan harus dipantau benar-benar. Benar nggak sih induknya di 3.200, harga warrannya di 4344. Kalau misalnya harga warrannya di 4647, berarti si LP-nya hanya ngisi kuotasi di 43. Yang di atasnya itu udah market. Itu bisa. Gitu. Ya. Mm-mm. Ada lagi? Kita lihat dari Itu berarti harga warnanya bisa jauh lebih naik ya dibandingin harga induknya kalau misal yang isi market. bisa. Tapi itu kan berarti yang ngisi kuotasi di market itu harus punya modal gede juga dong. Iya. Yes, gitu. Ya. Apalagi kalau statusnya, jadi di warrant terstruktur itu ada status low on inventory. Low on inventory itu maksudnya kepemilikan apa namanya saham si di LP itu, sorry, kepemilikan warrant terstruktur di LP itu udah sedikit. Jadi kuotasinya LP itu terbatas. Karena kan semua udah terserap di market. Biasanya itu sekitar 99% tuh udah di market nih. Warrant terstruktur udah tersebar. Berarti kan LP cuma punya 1%. Nah, biasanya kalau udah low inventory, LP itu cuma bisa ngisi ya sesuai dengan bid yang ada di induknya. Ya, misalnya induknya di 3.200 ya berarti mengisi kuotasi cuma 43. Ke atasnya itu market. Itu kalau low inventory. Begitu juga tadi yang masih tanyain. Itu bisa. Kalau misalnya dia punya modal gede. Tapi fair nggak untuk nasabah? Orang harusnya harganya 43, nasabah bisa beli 47. Fair nggak? Nggak kan? Nah, gitu. Itu harus cermat ya sebagai investor. Gitu ya. Bodoh berarti dia. Biasanya FOMO, Pak. Ya kan? Betul gitu. Kalau tadi yang memunculin garis tiga itu gimana sih? Oh, ini Pak, di detail warrant, ada di layanan detail warrant, diklik. Nah, ini ada nih, bar 3. Ya, klik aja. Gitu. Iya, Bisa juga kan tadi itu reaksi daripada market bahwa bisa. dia Supply and demand. bakal naik. Bisa. Juga ambil dulu warrennya. Mungkin besok sahamnya naik, juga naik, jadi warrennya Bisa. 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 Makanya, bisa. Kalau misalnya Bapak punya prediksi atau punya trading plan, ini induknya akan naik nih. Saya misalnya gini. Tapi belum sempat naik sekarang. Yes, betul. Bisa. Ya, kita ambil dulu. Jadi Bisa. ya kan bisa juga kan. Bisa, Pak. Tapi Untuk berhenti sama. Oke, jadi kita mulai menganalisanya dari Warren dulu. enggak, induk dulu. Dari induk kan tetap. Tetap induk. Misalnya gini, contoh kayak MTEK lah ya. MTEK kan sekarang
downtrend. Tapi Bapak punya pandangan nih, misalnya nih, MTEK sekarang berapa ya harganya? Ilham. Misalnya harganya 1.100. Hah, 11.25. 1.100. 11.25 ya, misalnya nih. Misalnya 11.25, ya kan? Terus Bapak punya prediksi MTEK-nya itu akan naik di 1.200. Apalagi ini masih panjang ya. Ini masih 143 hari. Ya kan? Kalau misalnya 1.200 saya bisa jual berapa? Berarti kalau misalnya tadi Bapak beli 46, Bapak bisa jual di 52. Kalau si MTEK-nya itu nyentuh di 1.200. Gitu. Tapi ini juga harus dilihat nih sisa perdagangan nih, ini penting ya. Kalau misalnya masih panjang masih oke. Karena kan prediksi itu enggak, ya ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang kan. Gitu. Itu masih oke ya. Tapi kalau udah mulai pendek saya kasih lihat ya Warren yang udah mau jatuh tempo ya. Ini bisa ya semua di otak-atik Short ya. di shorts bisa. Ini masih panjang. Sebenarnya kalau misalnya investasi yang bisa dari Warren aja juga bisa ya. Cuan. Benar. Nah, ini Dengan modal yang harus mengikuti juga ya Kak. betul. Betul, Pak. Nah, ini paling kalau put nggak usah dilihat ya, karena udah mau 13 November nggak usah dilihat. Yang call aja nih. Yang call itu ada Adro DRCX 5A. 19 November. Oke, rasionya 11. Ini kita lihat. Mau tahu di sini juga bisa filter nih. Dia ITMK atau OTM. Nah, intrinsik. Nah, udah ketahuan nih. Di sini Adro. Untuk saat ini Adronya ITM 18%. Gitu. Kenapa? Colok ya? Reja, colokannya coba aja. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya udah bisa diotak-atik nih. Itu udah lama nggak bisa naik lagi yang kayak mendek di agro banyak Adro apa, Pak? ADR Iya, Adro yang mana? Saham ya? sama ya. Oh, sahamnya. Nanti kalau saham kita ke Pak Ilham ya. Pak Ilham, ada yang nanya saham Adro nih. Kira-kira gimana? Nanti habis baterai. Oke, nanti ya Pak Ya. kita praktekin gitu ya kan. Nah, selain itu di sini juga ada pengumuman kalau misalnya nih hasil perdagangan akhir ketika jatuh tempo. Nih terakhir kemarin ya di tanggal 20 Oktober. Ada call yang jatuh tempo. Ini statusnya in the money. Jadi ada hasil yang didapat atau return yang didapatkan investor. Hasilnya per satu Warren itu 76,5 rupiah. Jadi misalnya Bapak punya satu lot atau 100 lembar, berarti dikali aja. Ya, gitu. Itu yang akan masuk ke Bapak. Gitu ya. Ini yang call. Kalau yang put, kita lihat ya. Ini yang put. Nih put. Iya, abu semua. Iya, boleh. Online ada empat orang. Boleh. Eh, Warren terstruktur berarti pergerakan murni dari saham induk ya Bu. Hmm. Apakah bisa kejadian tiba-tiba naik atau turun tanpa ngekor pergerakan saham induknya? Enggak, Enggak ya. enggak bisa. Harusnya tetap ngikut ngekor induknya. Kalau call tetap ngekor induk, kalau put berlawanan arah dengan induk. Oke. Terus mau tanya untuk nilai theta, sensitivitas dan daya ungkit akan tetap apa berubah-ubah ya? Biasanya berubah-ubah. Biasanya berubah-ubah ya. Iya. Terus ini agak panjang nih. Tolong dilihat BRMS put kenapa nilai bidnya sampai menyentuh angka 0. Oke, kita ke BRMS put ya, matrix ya. BRMS. Yang PX ya. Oke. Nah, ini saya pertanyaan juga nih. Di sini bitnya 0.
AC1. Oke. Apakah RHB akan tetap ngisi seperti ini? 01. Ayo, yang udah sering lihat coba. Saya kasih anduk. Buat olahraga ini. Pedal, ya kan? Ayo, apakah RHB akan tetap ngisi 0 atau bitnya 0 AC1 atau RHB akan ngisi bitnya 1 AC2? Enggak, Hmm? enggak ngisi. Jadi yang full kan. Ini yang put, Pak. Maksudnya gini, ini kan bitnya 0 1, ya kan harusnya. Apakah RHB akan tetap ngisi seperti ini atau RHB akan ngisinya di sini 1 bitnya 1 AC2? Akan selalu seperti itu. Kenapa? Sama. Seharusnya seperti ini. Ada yang lagi yang jawab lain? Transaksi dong. Harusnya? Sih dong, kalau 1-2 dong. kita tahu kantor yang Ya, harusnya yang mana nih? satu bawah 01. Ada yang jawab lain? Ada yang jawab 12? 12. orang yang berani lalu berani. Ya, bukan dari si Heran. Kalau RHP ya anu enggak kirim 01. 1 2 berarti 01 lah 1 2 Nah, sama 2 karena kan Nomor 1 yang nggak asik. enggak oke, yang mana nih? 1-2. 12. Bapak 01 tetap. Oke, karena ada 3 saya kasih 1-1 ya. Yang benar 1-2, Pak. Jadi gini, nanti ya Pak ambil ya Pak. Eh, walaupun matriksnya 01, RAB itu berkomitmen tidak akan ngasih bitnya 0. Tetap 1. Iya. Jadi di sini kan harusnya metrik 01 nih Pak. Tapi di market tetap si LP itu isinya 1-2. Karena kita komitmen nggak mungkin kalau misalnya 0 kasihan ke investor. Makanya kita tetap komitmennya ya udah 1-2. Walaupun di matriksnya 0-1. Jadi investor bisa kapanpun mau jual gitu. Kalau 0 kan nggak bisa jual juga, ya kan? Nggak bisa transaksi. Tetap ada yang nampung gitu ya. Tetap ada yang nampung. Betul. Gitu. Ya. Apalagi, Jak? Ada pertanyaan lagi? Saya pernah lihat di angka BIT itu Hmm. loncat dari 95 ke 97 dan tidak ada angka 96. Apakah memungkinkan seperti itu? Kalau misalnya loncat dari 96, jadi gini, biasanya LP itu akan komitmen tetap di bid. Kalau misalnya 95, 96 ya? Apa? Iya, loncat 96-nya nggak ada. Jadi 95, 97. Iya, Aset 97. iya. Oke. Jadi biasanya Bitnya loncat dari 95 ke 97. aset Itu memungkinkan apa enggak? Karena dia pernah lihat itu kan. Nah, kalau pernah lihat berarti mungkin dong. iya mungkin sih, tapi Kalau lihat. iya maksudnya gini. takut tinggal tanya. Maksudnya memang ada yang begitu, ada yang di range, maksudnya di jeda antara 96-nya tidak ada, jadi langsung ke 97 itu ada, Oh, ya itu kan? sebelahnya kan 3860, 3880, Mana nih? 910. Ya kan? Ini, Kan lompat-lompatnya ya kalau ini kan fraksi Pak, fraksi 20. 30. Itu naiknya 30 yang atas. Ini 20, ini 20, ini 20 kan? Enggak, dari 3880 ke 3910 kan 30 naiknya. Oh ini, Nah, ya sebenarnya ini kalau ini kan fraksi ini sebenarnya 20, 20 itu fraksi semua deh kan, ini 3910, kalau ini kemakan kan langsung ke sini dia, 3910 gitu. Ini fraksi sebenarnya Pak. Kalau ini, yes, betul, betul. Nah, makanya kadang ada yang eh, timing selisihnya nih satunya nggak ada gitu. Itu memang kadang suka ada gitu. Tapi Mungkin. badannya Enggak. Jadi gini, di LP itu eh, bandar di Warren terstruktur kan kita nyebutnya LP, liquidity provider. Jadi kadang liquidity provider itu eh, kalau misalnya marketnya lagi, sometimes kalau induknya itu ada yang ngisi nih, tapi kuotasi di induknya itu nggak terlalu besar. LP itu kan nggak bisa untuk hedging di situ dong. Karena misalnya biasanya apa ya, saham apa ya, kayak BRPT. Misalnya
posisinya itu di BRPT-nya 5.000 atau 200 lotnya lah ya. Itu kan si LP nggak bisa hedging di situ kan Pak. Karena kalau hedging di situ keambil semua nih. Maksudnya nggak full gitu. Hedging di BRPT-nya. Makanya dia di range. Dia lihat eh, prakteknya di lapangan. Kalau kuotasi di induknya itu memungkinkan untuk dia hedging, dia masuk di situ. Itu sebenarnya caranya. Jadi sometimes itu kadang kalau di induk suka tiba-tiba kotasinya hilang di harga sekian misalnya. Nah itu kadang suka bikin LP-nya kan udah masuk tapi malah kejebak di situ gitu loh Pak. Makanya dia di range harganya. 46 tadi berapa? 65 67 ya. Nah, karena di misalnya harusnya di sini 6566 tapi di sininya tuh terlalu kecil di induknya gitu. Di namanya terlalu kecil makanya dia naikin satu tingkat gitu. Itu sih sebenarnya lebih ke tradernya sih. Dilihat juga kuotasinya lagi di induknya lagi gimana gitu. Ada lagi Jak? Ada satu lagi, Pak. Kalau untuk warren call, apabila mau di hold beberapa hari sampai beberapa minggu, amankah? Itu tadi udah dijawab kayaknya. Oke, jadi kalau Warren call itu Yes. eh kalau put BPJS, kalau call maksimal menurut saya di hold 1 sampai 2 minggu itu masih oke. 1 sampai 2 minggu untuk yang call. Tapi 1 minggu better. Kalau udah 2 minggu lebih, pas aja. Gitu. Taking profit aja. Kalau udah untung, iya. Maksudnya kalau udah profit 30%, ya kan, 20% nggak ngapain di hold gitu, ya kan. Biasanya teman saya tuh Pak yang suka nge-hold tuh Pak yang pojok noh. Maksudnya, nyesel, Mbak. Nah itu biasanya dia tuh Pak kalau udah iya bisa pasang lagi kan Pak. Nah, Pelit ya, Pak. Pelit ya. Kayaknya kemarin udah tempe 7% ternyata termotif terbang. tuh kan. Greedy ya Pak. Gitu. Turun lagi nggak kayak segitu lagi. Iya. Ya, ada turun. Oke, ini kalau ada dividen, kita akan informasikan ada adjustment ya. Terus kalau misalnya nih ini adjustmentnya nih 68 sama 3171 ya. Lalu kalau misalnya ini IPO. Nah, ini IPO terakhir T22 itu kita suka spill di sini. Nah, di sini harga pelaksana itu masih range. Ada yang tahu kenapa? Di sini Pak, ini kan IPO nih. Ketika IPO, masa IPO ya penawaran, harga pelaksana atau exercise itu masih range, belum fix. Ada yang tahu kenapa? Saya kasih payung. Oh, payung. Betul. Iya, ini harga pelaksana di induk. Jadi targetnya exercise-nya di induk. Kenapa range? Kenapa nggak fix aja, Bu? Gitu. Lihat pasar dulu. Apa? Lihat pasar. yang respon market gimana? Betul. Jadi Bapak saya kasih ya. Nanti ya Pak, ini masih ada nih Pak. Masih ada 3. Mau buku? Boleh. Jadi benar, ngelihat nih marketnya itu di hari terakhir perdagangan itu bergerak kemana nih? Karena gini, kalau kita kasih fix ya, misalnya, saya kasih fix 1995, ternyata marketnya terbang, ya kan? Maksudnya atau enggak marketnya turun lah di bawah ini, rugi siapa? Investor dong. Nah gitu, makanya kita selalu ngasih range ketika IPO. Tapi kalau misalnya sudah fix, nih ya, ini saya kasih lihat, ini range, ini fixnya. Ketika allotment itu sudah fix semua.
Dan harga warranty juga sudah ada. Jual orang antri juga berarti kayak itu. Kalau misalnya Bapak belinya eh, iya, kalau udah nyentuh harga misalnya nih, kita balik ke Matrix. Misalnya Bapak beli di 42 nih, ya udah langsung ke match. Kecuali Bapak ngantri, misalnya Bapak saya mau ngantri di 40, ya enggak. Oh iya, maksudnya kalau misalnya kayak Indo kan walaupun harganya udah match, tapi kan mesti ngantri dulu sampai urutan berapa. Oh enggak. Ini enggak, itu harga satu harga yang Iya, langsung diambil. oh, kayak sama. Karena kan LP udah standby buyer. Udah ada kuotasi dari LP, misalnya 10.000, 50.000, 5.000 ya, kan udah sering lihat kan. Nah itu udah standby buyer. Jadi ketika Bapak misalnya mau jual 5.000 di kuotasinya 5.000, ya udah keambil semua. Kalau misalnya kuotasinya cuma 5.000, Bapak mau jual 10.000 lot ya. Jadi 5.000 dulu, nanti beberapa detik, 1 detik lah, itu langsung otomatis keisi lagi. Nah 5.000 Bapak keambil. Gitu. Karena dia otomatis akan keisi kembali kalau misalnya eh, habis. Yang match. Yes, Yang menjual pada saat itu pasti tertarik semua. iya betul. Karena itu fungsinya LP, Pak. Gitu. Ya, LP memang fungsinya untuk standby buyer. Jadi kecuali ini ada saya kasih tips ya. LP itu nggak standby buyer di jam pre-opening, pre-closing, sama post-closing. Itu enggak ya. Jadi benar-benar jam reguler. Oh ya, top berapa ini 845 ya. Yes. Itu enggak. Jadi memang kalau LP itu pasang kotasinya di jam 9. Benar-benar jam reguler market. Ya kan kadang ada yang ya pre-opening kan kadang induk ada. Tergantung sahamnya. Gitu. Mau tahu nggak Warren yang di hold sampai jatuh tempo, tapi dia untung. Sebenarnya saya ada, tapi ini saya hide ya. Karena ini sebenarnya jangan di mana sih unhide. Nah, ini saya present lagi. Ini cuma jadi pelajaran aja. Ada Warren yang di hold dari awal sampai tanggal jatuh tempo. Untungnya, yes, BRPT. Ini 6 bulan, ya. Pertama dia 45, payoutnya 265. Dan aku dan aku gak Nah itu benar. Ini case-case nggak, maksudnya tidak selalu seperti ini ya. Tergantung induk tetap. Saya balik lagi tergantung induknya, gitu ya. Tapi selain ini banyak nggak yang zong? Banyak. tapi banyak yang zong. Banyak kan yang zong, bener. Gitu ya. Ini ini cuman ini aja sih. Saya pengen, iya saya pengen kasih lihat kalau misalnya Warren tuh kalau di hold memang ada yang untung. Tapi case-nya balik lagi BRPT-nya ini kan waktu mau jatuh tempo nih ngacir banget nih. Gitu. Tapi ini bukan jadi induk ya, induknya. Karena kan kita tetap ngikut induk. Loh, ini Pak, tadi tadi ada yang zong, maksudnya ada yang jadi asap gitu jadi abu. Mm. Ya, seperti itu malah dia bisa ada nilainya ya. Itu berarti yang tipe apa itu? Ini kalau semua. Hah? Ini kalau semua. Oh kan? Ya. Kalau yang put nggak ada yang jadi uang. Perbandingannya perbandingan Apanya? yang kalau di hold sama yang biasa. Yang hold paling gak Kalau nyampe. bisa sampai naik segini kecil ya. Oh kecil banget ini. Ini cuman berapa nih? 11. Ya kan? Maksudnya ini yang untung gede ya. Yang untung gede ya. Paling yang untungnya cuma berapa doang sih? Itu 2%. Iya. Kecil kok Pak. Kalau gitu menurut saya. Makanya
Jangan dijadiin patokan. Yes, benar. Ini saya cuma ngasih sharing, ada, tapi Ya, ada tapi nggak banyak. bukan, bukan jadi panutan Bapak untuk saya mau hold aja. Nanti saya siapa tahu ini. Iya, gitu ya. Ini saya cuma sharing doang. Takut ah. Gitu. Nah, ini saya tutup lagi. Karena biasanya kalau saya edukasi itu saya kasih lihat sedikit aja. Itu ya kan. Tapi ya iya, cuman kalau bisa nanti materi akan saya kasih sebenarnya, ya kan? Nanti kalau mau baca bisa ya Pak ya, gitu. Ada lagi selain itu apa ya? Oh, jatuh tempo nih Pak. Orang yang mau jatuh tempo itu kita akan kasih info ya, kadaluarsanya di bagian pengumuman orang jatuh tempo. Terus kalau misalnya ada adjustment, kita juga di pengumuman selain di imbauan warren ya, ada di dokumen warren. Nah, ini prospektus kalau mau baca, kita udah ada dua, yang 2022 pertama, terus yang keduanya 2024. Nanti di 2026 ada lagi yang terbaru. Terus term sheet, ini term sheet akhir. Kalau misalnya pas IPO, range harga pasarnya di sini range, dan term sheetnya juga indikatif, masih range. Nanti kalau udah eh, fix, harganya udah allotment, di sini udah berubah semua. Terus kalau aksi korporasi di sini juga, selain tadi di imbauan juga ada, tapi di sini lebih, maksudnya lebih detail lah ya. Masuk Tuh, kemana? pengumuman dokumen warrant gitu. Ibu, Iya, kan ada yang namanya gamma ya, Gama. gamma di luar tertutup. Jadi Hmm. gamma itu katanya ada sampai titik tertinggi saat status di WT itu at the money kan. Iya, Kalau gitu kita bisa manfaatin momentum dengan beli sedikit di bawah underlying price-nya, terus ikut dengan kenaikan harga underlying price supaya kita dapat persenan profit yang lebih gede. Kalau Bis- kalau kita yakin dia bisa iya. bagus Kalau kita benar, kalau kita yakin induknya itu akan bullish, bisa gitu. dibanding kita maksudnya setelah dia ngelewatin si eh, exercise price. Gini, kalau misalnya mau, jadi antara harga di exercise kan itu misalnya exercise di sini ya, itu bisa kita beli di bawahnya nih sedikit gitu. Itu kan bisa kalau misalnya kita beli di misalnya nih contoh ya, saya mana nih kita Warren ya, tapi jangan input ya, Antam. Oh iya, di website ini sebenarnya nggak hanya Warrennya RHB yang bisa dilihat, tapi bisa compare dengan Warren dari penerbit lain. Gitu. Contoh ya, DRCG. Di sini exercise-nya kan 34 3429. Misalnya masih beli di eh, 3400 misalnya, 3400. Itu bisa, Mas. Jadi kalau mau memanfaatkan momen dia naik nih si induknya, nah itu bisa. Itu sebenarnya lebih lebih menguntungkan sih, gitu. Tapi kan tadi saya bilang jangan di hold ya, Ya, gitu. mungkin dapat percepatan. Yes, betul, betul. Paham banget nih Masnya Delta Gamma ya kan? Ada di ebooknya Bu. Iya, betul. Nah, itu benar. Jadi jangan lupa baca e-booknya, e-book dari RHB atau dari IDX itu sebenarnya sangat membantu gitu. Yang Selain perspektif dasar ini ya. yang yang mana nih? Perspektif dasar. Oh, enggak, kalau e-booknya ada di sini, pelatihan, bentar ya, Oh iya. e-book. Nah, tuh ada dua. Nah, ini kalau bursa. Ya, tinggal scan barcode udah langsung masuk gitu ya. Oh, ini pelatihan ada e-book gitu ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Boleh, Pak. LP itu punya saham yang jadi underlying warrant nggak? Oh iya dong, kan kita kita kan hedging di saham induk ya. Jadi gini, ketika gampangnya ya, ketika induknya itu beli warrant, warrant terstruktur, kita beli saham induknya LP, ya kan. Nah, ketika si investor itu jual warrant ya, kita jual induknya, gitu. Itu untuk hedging position. Karena gini, eh, memang kan kalau misalnya untuk pengembalian return itu kan dari mana? Dari hedging dong, ya kan, pengembaliannya gitu. Jadi kalau misalnya si LP-nya itu nggak melakukan hedging, itu malah justru bahaya. Nanti kalau misalnya ada return ke atau ada warrantnya ITM tapi nggak si penerbitnya nggak melakukan hedging, nggak ada dana untuk return, kan lebih bahaya kan? Gitu. Makanya biasanya penerbit warrant itu akan melakukan hedging di saham induknya. Gitu. Ya, itu cara gampangnya gitu. Eh, Investor beli warrant, kita LP beli induk. Investor jual warrant, kita lepas induknya. Oh, ya, tapi biayanya sebenarnya lebih banyak di kita beli induk. Induk kan harga misalnya 3.000. Investor cuma beli sekitar Rp30, ya kan? Lebih banyak kita hedging di warrant, di sahamnya, kan gitu. Oke, ada lagi? Wong masih di sini nih. Dan Sabtu juga dia saya luar biasa loh. Saya ngasih appreciate buat Bapak Ibu yang udah datang, yang udah join di Zoom. Saya senang banget maksudnya karena kan ada orang yang Sabtu saya mau acara keluarga. Saya mau istirahat aja. Saya udah Senin sampai Jumat ngelihat market ya kan? Gitu. Bener, tapi kan ada juga Pak. Gitu makanya saya really appreciate buat yang ada hadir semua di sini ya. Thank you ya semua. Bu, mau tanya Bu, Boleh Pak. pembagian dividen itu, Mm-mm. dia kalau yang saya tanya tuh berapa per bulan apa aja, umpamanya saya kan mainnya umpamanya kayak di BCA, Mm. bank-bank lah semuanya, Mm. bank pemerintah sama BCA, Mm. apa Mandiri, BRI sama BNI, Ya. itu terus begitu MDKA sama Antam Mm. itu kayak Dividennya. dividen Dividennya biasanya kapan? itu kalau dia rugi itu satu saham jatuh tuh tetap dia dikasih nggak? Ada Jadi gini, kalau coba coba oke, kalau pemilik waran terstruktur itu tidak mendapatkan dividen. Makanya kita melakukan adjustment di rasio dan harga penyelesaian. Gitu. Memang kalau waran terstruktur itu semua pemegang waran perusahaan juga nggak dapat dividen, Pak. Hanya pemegang saham induk yang dapat dividen. Gitu. Makanya kalau di waran terstruktur itu dilakukanlah adjustment di rasio sama itu, Pak. Biar harganya menurut saya fair ya. Kan induknya lagi dividen, ya kan? Pasti kita sebagai pemilik pemegang sahamnya kan kita juga dapat dong si LP-nya itu. Nah, kita fair ngasih adjustment untuk investor gitu. Biar sama-sama investor sebenarnya merasakan juga dividen itu. kalau kayak kayak bank-bank kan udah pasti Bu ya, kayak Entam kan udah pasti. Itu kalau umpamanya macam Adro, SRTG, Toba tuh kasih dia itu apa ya? Biasanya kasih ya Mas Ilham. Iya sih Pak. Iya. Kalau seperti tadi Pak Ilham tuh SRTG, Toba, karena uang nyangkut saya banyak di situ. Bisa dilihat di aplikasi juga sih Pak di RHB-nya. Oh ya? Jadwal-jadwal dividennya di situ ada. Tinggal masuk ke kita seperti itu. Ya, yang pengalaman yang lalu-lalu, karena saya baru kan. Mm-mm. Pertanyaan saya SRTG, Tari Toba, toga. Saratoga, ya, sama BRMS, Toba sama BRMS, ya, Mas Ilham. Torba, ya, SRTG, ah, sama itu apa namanya? Azo, Adro tuh. baru. Dividen kira-kira. Ya, di ini aja, di apa tuh
corporate action. Iya, Corporate action di di situ. corporate action biasanya dikasih tahu apa? Corporate itu Action ada, iya, Di aplikasi di aplikasi RHB. itu. RHB Tresmat coba. Nokbit juga ada. Ya. Nokbit juga ada. Iya benar. Kalau dividen itu kan sebenarnya bukan kewajiban ya, gitu. Jadi Tadi apa Transmart? ya Pak di aplikasi RHB Tresmat. Jadi kadang memang kalau dividen itu tidak semua saham ya akan membagikan dividen. Iya. Tanya, kalau saham-saham yang tadi saya sebut tuh, yang umpama semuanya kan saya nyangkut di Pak Mm-mm. Mm-mm. Agro, Mm. terus sama SRTG, Mm. sama BRMS, Mm. Toba, Mm. sampai Batam. Itu dia dia akan bangkit lagi nggak? Atau dia saham gorengan? Kalau Adro enggak, maksudnya gini, kalau untuk itu saham gorengan atau enggak, sebenarnya lebih ke Mas Ilham yang lebih paham Pak, ya kan karena kan Mas Ilham technical analis. Itu nanti setelah sesi ini tanya ke Mas Ilham ya Pak ya. Tapi kalau menurut saya Adro itu bukan saham gorengan, SRTG juga kan? strategi enggak, ya. Biasanya kalau saham-saham gorengan itu yang masuk top laner, ya. Yang biasanya yang harganya di bawah 300 kayak gitu Pak. Betul. Yang volatilitasnya tinggi terus market cap-nya kecil-kecil. Betul Sampati ya. Prayoga ya. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Jadi gini, Bapak tapi sebelumnya di saham udah lama. Nah, Mas saya suka ini kan Mas, apa yang kayak stabil-stabil. oke. Jadi gini, ya memang. Tergantung kuat imannya. Jadi gini, Warren induk ya, Warren yang dari sahamnya itu mm-mm. Oh waran perusahaan. kan Stres ya. tahu-tahu habis. Iya, jadi kalau waran perusahaan itu biasanya kan sifatnya kan sweeteners. Ya kan bonus kan kalau saham perusahaan. Jadi kalau misalnya menurut saya dan saham perusahaan waran perusahaan itu tidak ada kewajiban yang namanya LP di situ. Makanya pergerakannya dia ya kadang induknya cuma naik 10% dia bisa 1000%. Ya kan kadang kalau di hari pertama listing kan kadang gitu kan warnanya ngacir dalam tinggi. Kalau warna terstruktur bisa nggak sampai 1000%? Nggak bisa. Gitu ya kan. Nah, makanya eh, kalau saya nih pribadi dibanding beli waran perusahaan yang istilahnya matriksnya juga kita nggak tahu kan, dia mau arahnya kemana gitu. Ya udah, mendingan ya sebagai sweeteners aja. Hanya kalau misalnya dapat ya udah langsung dilepas aja. Kalau perusahaan kan biasanya kalau Bapak ikut IPO kan suka dapat tuh. Ada yang suka ngasih langsung waran perusahaan kan, karena sifatnya sweeteners. Gitu ya. Kalau waran terstruktur sebenarnya karena ada matriks itu lebih lebih terbuka lah. Ini akan di mana harganya. Oh, satu lagi. Ini pertanyaan nih Pak. Saya ada tiga, masih ada tiga. Ah, penerbit waran terstruktur ada berapa? Ada yang tahu? Googling aja, googling. Ayo chat GPT itu boleh, itu gampang nih saya kasih pulpen. Ah, boleh sebutkan? Ya. Ya, betul. Yes, Maybank yes. terus apa lagi? Oke, tuh. Nih ya Mas, tadi kan udah dapat kan? Saya kasih lagi ya. Bapaknya payung, ini kan bapaknya buku kan? Saya payung aja, oke. Satu lagi, dari lima itu, ah, ada berapa penerbit yang belum menyediakan matriks? Benar, jadi dari lima itu ada beberapa yang belum menyediakan matriks. Ada berapa nih? Dan sebutkan, siapa yang belum? Saya kasih pulpen.
Masnya nggak usah jawab, kan udah jawab, udah dapet dua, Mas. Ayo yang lain, ayo yang lain. Siapa yang belum ada matriks? Coba googling aja. Di ChatGPT tuh biasa ada. Kalau enggak, googling. ChatGPT itu temannya Reja, no. Ini bagus kecapnya. Ayo, siapa yang belum ada matriksnya? Ada dua, Pak. Emang cuma satu ya? Ini ya, berarti kan cuma tinggal satu. Oh ya. Ini kan 5. Oh, sebenarnya ya. Sebenarnya kemarin sih dua ya, tapi sekarang udah ada satu, satu. Iya, betul. Bapak ya dapat buku, Pak. Oh, udah ya, Bapak ya. Oh, pulpen aja ya buku buat Bapak ini. Nah, ya jadi gini, sebenarnya eh, Kisi itu juga baru, tapi setahu saya tuh Kisi belum ada matriksnya, setahu saya, ya kan. Tapi tadi di googling itu ada ya, cuman kalau dilihat KG itu juga belum ada. KGI belum ada. Terus kalau dilihat itu apa namanya Kisi, ya nanti pas market buka bisa dilihat lah ya. Matriksnya Kisi itu di mana saya juga belum lihat. Gitu karena setahu saya tuh Kisi sama KGI yang belum ada matriks. Gitu ya. Emang KGI belum ada ya? Oh gitu, oke. Ya, setahu saya tuh CGS yang belum ada. CGS sama Kisi setahu saya. KGI itu udah ada setahu saya. Ini Iya, gitu ya kan. Oke, satu lagi nih. Apa ya pertanyaan ya saya? Oh gini deh. eh Apa ya? Kira-kira. Bentar Pak. Saya pikir dulu Pak. Oh ya, nanti di bulan November itu kita akan ada IPO. IPO-nya Warren Terstruktur. Jadi IPO Warren Terstruktur ini tidak seperti IPO-nya saham. Jadi cuma ada jadwal untuk pemesanan awal. Ya. Nah, IPO-nya itu nanti ada tiga trans. T2, sekarang 22. T23, 24, 25. Ada yang put, ada yang call. Jadwalnya, kalau nggak salah tuh pertengahan November. Ilham, kita eh YouTube jam tanggal berapa aja? 10 ya? YouTube nanti. Tanggal 10 November kan? Enggak. Nanti yang Senin. Pas Martok itu Kalau nggak salah tanggal 10 ya, ya. Nah, kalau nggak salah tuh setelah saya YouTube, itu ada IPO-nya. Belasan lah ya, itu. Nanti dilihat aja di website. Nanti kalau misalnya mau ikut, boleh. Gitu, dari aplikasi RHB Transmart langsung. Gitu. Ada yang put, ada yang call. Ya, ada tiga trends. Detailnya saya lupa. Gitu. Benar. Kalau yang put rata-rata semua hangus. Gitu. Makanya kalau put udah untuk hedging aja, hedging position. Ya, penyelesaian. Nah, ini yang call. Call juga ada yang hangus, tapi tidak sehangus, tidak sehangus di put. Kalau put rata-rata hangus semua. Saya tuh masih menanya lagi itu yang mengenai pengalihan faktor pengungkit. Nah, efek pengungkit. Itu ada yang ada dua macam ya, ada yang besar, ada yang kecil. Itu dia itu dari mana tadi? Oh, ini Pak. Di Matrix itu ada semua efek pengungkit nih. Saya naikin ya. Kodenya atau apanya yang membedakan? Enggak, Pak. Enggak ada yang membedakan. Jadi cuma di sini doang nih. 4,1, 3,3, 1,9. Jadi kita kita cek ya, misalnya sama-sama BBCA. Nah, ya sama-sama BBCA bisa beda. Ini ada yang 5,6. Gede kan? ya Ini ada yang 1,9. Oke. Ini tiknya, sensitivity-nya 1,9. Ini 0,1. Menurut Bapak, menarik yang mana?
Main gede dong, Muhammad. Ya, tapi ini sensitivity-nya 2, kurang lebih. Jadi ketika induknya bergerak 2 tik, warnanya baru bergerak 1. Tapi kalau BCA sih sebenarnya nggak masalah ya. Bergerak 2 tik mah, cepet kan? Gitu. Kalau ini lebih enak lagi nih. 0,5 berarti eh in Itu udah tua. yes, gitu. Tuh. Tapi ini efek pung kita cuma 2 kali. Misalnya BCA-nya menguat 20%, dia 40%. Kalau ini BCA yang menguat 20%, dia bisa yes. Gitu. Tergantung balik lagi. Dan ini waktunya beda nih. Ini masih 51 hari. Ini lebih panjang. Nah, ini yang saya bilang saham-saham big cap yang long term, warren terstrukturnya. Ini 2 tahun. BBCA, DR. Kita lihat dari Warren Call itu aja ya, pada Warren Call. Iya. Kalau yang put, nanti di sini tulisannya put, Pak. Tapi ini kan call, tulisannya call. Kalau ini long term nih. Kalau misalnya Bapak punya pandangan, sekarang si BCA berapa sih? 83. 8.300. Nah, ini harga pelaksanya 5.800. Kan udah ITM dong. Ya kan? Udah jauh. Kita lihat nih, ini berapa ITM-nya. Tapi ini long term nih, 2 tahun. Nggak masalah sih saham. Nggak masalah kalau misalnya Bapak memang tipikalnya yang hold. Ya, yakin. Ya, tuh. Ini udah 28,8%. Tapi kalau misalnya Bapak memang nggak mau simpen, ya berarti pilih yang pendek waktunya. Ya tadi kan pendek kan. Kalau ini kan terlalu lama nih. Dari 0,8, 38. Yes. Kalau yang ini, ya kurang lebih seperti itu. Dan jadi penasaran juga berarti misal kalau saham kan kita nunggu orang beli harga kita. Kalau ini pasti LP-nya nampung. Iya, benar. Gua tadi, Mau lu, iya mau. Misalnya harganya udah setengah, nunggu ya langsung Enggak. jual. kedua lah, kesemput kayak sapu, makanya gue bilang, karena ini option hitungannya. Iya. Jadi mau. Boleh kalau kalau misalnya itu mau training boleh. Besok datang ya. Gitu. Ada lagi mau dilihat? Sebelum nanti kita ke Mas Ilham. Boleh, boleh, boleh. Kalau saham goreng ada jangan Apa? ada. Oh, Dada nggak ada warrannya. Iya, bukan kayak memang gorengan ya kan. Jadi gini, tadi di awal kan saya bilang kalau warren terstruktur itu kalau warren terstruktur itu underlying-nya hanya IDX 80. Gitu. Dada kan baru, belum masuk IDX 80, jadi belum ada warrannya. Benar. Raja masuk. Raja masuk. Ratunya ya enggak? Iya, ratunya belum. Masih terseok-seok ratu. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak masuk IDX 80, nggak ada warrannya. Gitu. Dada nanti nanya ke Mas Ilham aja kalau. Dada. Gitu. Benar. Benar Pak, benar. Oke, ada lagi? Berarti kalau Oh, iya, boleh kan Ika. Itu Nah, ya Bapak ikut MSP enggak? Ya, morning stock pick itu biasanya suka di spill tuh. Tapi buka matrixnya. salah satunya pasti ada warung. Iya, betul. Nah, biasanya di Telegram kita juga ada, Pak. Di Telegram kita itu, saya buka Telegram lah ya. jadi bisa langsung beli dan jemur juga dong. Iya. Nah, di Telegram kita itu biasanya, Belum. Terus saya kemarin kan itu Mas. Oh, yang baru tahu pagi-pagi itu di ini Bu ya. ya, 200. nih Pak, ini Telegram kita nih. RHB Warren Indonesia, linknya Indonesia Warren, ya kan? Nah, tiap pagi itu biasanya saya suka nge-share nih informasi di Telegram, Pak. Ini Bu yang aku masukin kayak begitu.
Ya, informasi gini kita share Induknya ya. saham induknya, tapi di sini kita ada nih. Nah, warrantnya kemarin di berapa, terus masih berlaku berapa hari. Nah, itu ada kita. Ya, linknya Indonesia Warrant. Nih, Indonesia Warrants pakai S. Boleh di follow. Ini satu arah, Pak. Betul. Ini karena saya admin, jadi bisa nge-share. Gitu ya. Nah, selain itu juga ada yang tiap sore nih Warrant in Focus tadi saya bilang eh, perdagangan warrant di hari itu. Kalau ini biasanya informasi yang dari trade analis. Ya, MSP itu biasa kita share di sini. Gitu. Ada lagi? Yes, pakai S. Boleh. Tapi simpelnya bedanya sensitivitas sama efek pengungkit itu gimana, Bu? Sensitivitas gini bedanya kan tadi kalau efek pungki itu perbandingan antara harga warrant dan harga saham ya kan. Kalau ini sensitivitas tuh seberapa responsifkah si warrant terhadap pergerakannya induk. Intinya kalau efek pengungkit itu kalau underlying-nya bergerak 2%, maka si warrant strukturnya 2 dikali 5,6. Betul, Oh, gitu. Kalau sensitivity ya ini responsifnya si warrant terhadap induknya. Itu ticknya, gitu. Itu gampang ya, gitu. Ya. Ada lagi? Reja ada pertanyaan nggak di Zoom? Oh, Udah nggak ada ya? Kalau gitu tentang wawaran terstruktur saya cukupin dulu karena suara saya sudah mulai habis. Sebenarnya sebenarnya 2 hari suara saya hilang, tapi demi ini saya lanjutkan lah, gitu ya kan. Nanti akan dilanjutkan sama Mas Ilham untuk eh, saham-saham ya, Mas Ilham.